Kasus kematian tragis yang menimpa seorang satpam bernama Sumarna, hingga kini masih menyisakan misteri besar bagi pihak kepolisian dan warga sekitar. Jasad korban pertama kali ditemukan mengenaskan, dengan kondisi tangan terborgol di kawasan Waduk Jatiluhur pada hari Jumat, 24 Juli 2026 lalu. Penemuan yang mengejutkan ini langsung memicu penyelidikan intensif dari aparat penegak hukum untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada malam menjelang kematian korban. Beberapa jam sebelum jasad Sumarna ditemukan, warga di sekitar lokasi kejadian rupanya sempat mendengar suara-suara janggal yang mencurigakan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua RW setempat, Dadang. Menurut keterangan Dadang, beberapa warga melaporkan mendengar suara kegaduhan yang mirip orang tengah berselisih di suatu sudut area waduk. Tidak hanya suara keributan, warga di titik yang agak berjauhan juga mendengar suara jeritan seseorang yang meminta tolong. Kendati demikian, warga yang mendengar suara-suara tersebut mengaku dilanda rasa ketakutan yang luar biasa. Suasana malam yang mencekam membuat mereka tidak berani keluar rumah untuk mengecek keadaan ataupun mencari tahu sumber suara tersebut. Akibat rasa takut ini, warga sama sekali tidak sempat melihat sosok orang-orang yang diduga terlibat atau melakukan perbuatan keji terhadap Sumarna. Dua orang warga yang mendengar suara gaduh dan jeritan tersebut kini telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh pihak kepolisian, meskipun mereka tidak bisa memberikan ciri-ciri pelaku karena keterbatasan jarak pandang dan rasa takut yang melanda saat itu. Menanggapi kasus ini, pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat bergerak cepat untuk mengumpulkan berbagai bukti dan petunjuk. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rokmawan menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikan sementara, penyidik menemukan adanya dugaan kuat bahwa pelaku pembunuhan tidak dilakukan seorang diri. Berdasarkan penelusuran di lapangan, pelakunya diduga lebih dari satu orang. Namun demikian, pihak kepolisian belum dapat menarik kesimpulan final mengenai motif pasti di balik tewasnya korban, termasuk apakah insiden ini merupakan pembunuhan berencana atau bukan. Aparat masih terus mendalami kasus ini, guna menyingkap tabir gelap dan menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Satpam Sumarna. Kematian Sumarna, seorang satpam berusia 40 tahun yang ditemukan tewas di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, pada Jumat 24 Juli 2026 masih menyisakan misteri mendalam. Bukan hanya karena jasadnya ditemukan mengambang di perairan, tetapi kondisi korban yang mengenaskan, dengan kedua tangan terborgol, membuat publik terkejut dan menuntut keadilan. Hingga saat ini, jajaran Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat dengan memeriksa 15 orang saksi guna mengurai benang kusut di balik peristiwa ini. Kendati demikian, pihak kepolisian belum menetapkan satupun tersangka, sembari terus mendalami berbagai hipotesis dan barang bukti yang terkumpul. Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan pandangan yang mencengangkan. Berdasarkan pola temuan di lapangan, ia mencium adanya otak pelaku yang cerdas di balik kematian Sumarna. Menurut Reza, tindakan pelaku menenggelamkan tubuh korban ke dalam air bukan sekedar aksi pembuangan biasa, melainkan sebuah upaya sistematis untuk meminimalkan tertinggalnya jejak dan bukti pada tubuh korban. Pelaku dinilai memiliki kematangan dalam merencanakan kejahatan serta berupaya melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Jika harus berspekulasi, Reza meyakini bahwa kasus ini merupakan murni kejahatan terencana, jauh dari kesan tindakan kriminal yang bersifat spontan. Menanggapi kompleksitas kasus ini, Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, menyatakan bahwa penyidik telah merumuskan berbagai kemungkinan dan hipotesis yang saat ini tengah didalami secara intensif. Polisi berkomitmen untuk menelusuri rangkaian peristiwa sebelum Sumarna ditemukan meninggal dunia. Meskipun identitas dari 15 saksi yang diperiksa masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan, hasil otopsi medis nantinya diharapkan mampu menjadi kunci utama untuk membuka tabir misteri. Hasil tersebut akan bersinergi dengan temuan investigasi kepolisian guna memastikan apakah kasus ini benar-benar sebuah pembunuhan berencana, sekaligus menyeret pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau. Kasus kematian satpam bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, kembali memasuki babak baru. Polisi mengungkap adanya dugaan persoalan pribadi yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Dugaan tersebut kini menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengungkap motif di balik kematian pria berusia 42 tahun itu. Seperti diketahui, Sumarna ditemukan mengambang dalam kondisi tidak bernyawa pada Jumat 24 Juli 2026. Sejak awal penyelidikan, polisi menduga korban merupakan korban pembunuhan. Namun hingga kini, pelaku masih belum berhasil diungkap dan belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Meski demikian, penyidik terus bekerja dengan memeriksa sedikitnya 15 orang saksi, serta menyusun sejumlah hipotesis untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan, salah satu hal yang sedang didalami adalah dugaan adanya persoalan keuangan yang pernah dihadapi Sumarna sebelum meninggal dunia. Informasi mengenai masalah finansial tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan Kepala Desa setempat kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.
Menurut Kepala Desa, Sumarna yang menjabat sebagai Komandan Regu atau Danton Linmas, dipercaya memegang uang dana bagi hasil pajak atau DBHP sebagai pengganti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota Linmas. Namun hingga peristiwa tragis itu terjadi, uang tersebut diketahui belum sempat dibagikan kepada para anggota. Jumlah uang yang masih berada di tangan korban disebut mencapai sekitar Rp1.050.000 yang diperuntukkan bagi 14 anggota Linmas. Meski demikian, polisi menegaskan informasi tersebut masih didalami dan belum dapat disimpulkan memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pembunuhan yang menewaskan Sumarna. Di sisi lain, hasil autopsi juga mengungkap sejumlah temuan penting. Penyidik menduga Sumarna lebih dahulu dibunuh sebelum jasadnya dibuang ke Waduk Jatiluhur. Dugaan itu diperkuat dengan tidak ditemukannya lumpur di paru-paru korban. Selain itu, volume air di paru-paru juga hanya sedikit sehingga mengindikasikan korban tidak meninggal akibat tenggelam. Tim forensik juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, mulai dari luka di bagian wajah, kepala belakang hingga bekas ceratan di leher. Tak hanya itu, polisi menemukan 2 borgol di lokasi kejadian. 1 borgol masih terpasang di tangan korban, sementara 1 borgol lainnya ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara.